Sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita mau ada perdamaian yang permanen di tanah Papua. Semua orang mengakui dan tahu bahwa Papua itu adalah tanah yang indah, sumber daya alamnya melimpah, budayanya melimpah, ya, dari ujung pegunungan Jayawijaya sampai lautnya yang jernih di Teluk Cendrawasih, ya, ada 7 wilayah adat dengan keunikan budayanya. Tanah ini sungguh kaya, sangat kaya. Jadi sangat wajar kalau orang bilang surga yang jatuh ke bumi, ya. Tapi juga terluka, mungkin karena jatuh, ya, surga yang jatuh ke bumi sehingga terluka, ya. Selama puluhan tahun sejak integrasi ke dalam pemerintahan Indonesia, ya, pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mengendalikan Papua, mengambil hati orang Papua, membangun Papua. Tapi satu hal yang belum pernah menurut saya diupayakan secara serius adalah menciptakan perdamaian yang permanen sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, ya, untuk menciptakan perdamaian yang damai, yang abadi di tanah Papua itu belum terwujud. Alih-alih membangun kepercayaan untuk mengambil hati rakyat Papua, justru yang dibangun adalah atau yang diambil adalah pendekatan militer dengan banyak pos-pos militer, ya, yang dibangun. Alih-alih mendengarkan suara rakyat Papua, yang didengar hanya laporan-laporan dari sisi keamanan. Jadi Papua ini seolah-olah sengaja diciptakan bahwa tidak aman, dan tidak aman, ya. Pendekatan militer adalah cara terburuk menangani konflik di tanah Papua, ya. Pendekatan keamanan itu cara paling buruk, ya. Setiap kali ada operasi militer, ya, ada anak-anak yang harus lari ke hutan, ada bapak, ibu-ibu, ada keluarga, ada ibu-ibu yang melahirkan anak di hutan, ya, dan sekolah ditutup, fasilitas kesehatan terbengkalai, ya, guru-guru dibunuh, mantri, tenaga kesehatan dibunuh, diusir, ya, kesehatan terabaikan, masyarakat hidup dalam ketakutan secara psikologis sangat hancur, sangat buruk, ya. Lalu inikah yang disebut dengan keamanan situasi yang ini? Oh, pasti Anda akan bilang bahwa itu kan salahnya OPM, kenapa begini, OPM kenapa begini, ya. Menurut saya masalahnya terletak bukan pada OPM atau bukan pada TNI, tetapi niat pemerintah Indonesia, presiden, ya, untuk memutuskan bahwa oke, kita segera duduk bersama mencari solusi untuk perdamaian permanen di tanah Papua. Karena OPM dan TNI sebenarnya tidak bermusuhan. Mereka itu adalah akibat dari keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dengan ego alih-alih ingin merebut atau mempertahankan Papua tetapi tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalamnya, sehingga konflik ini terus terjadi. Akibatnya apa? Korban dari sisi OPM, korban dari sisi TNI Polri, terus berjatuhan lebih lagi korban dari masyarakat sipil, ya, karena berada pada situasi saling curiga dan mencurigai. Nah, yang harus mengambil solusi adalah pemerintah Indonesia, ya, duduk bersama dengan pihak-pihak khususnya dari sisi OPM, ya, yang bertentangan dalam ideologi, harus berusaha mencari solusi, duduk bersama seperti perdamaian di Helsinki dengan Gerakan Aceh Merdeka waktu itu. Kenapa Aceh bisa, Papua kenapa tidak bisa? Jadi pemerintah itu sering atau mungkin selalu berkata, ya, bahwa kami hadir di tanah Papua dengan atau demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tapi bagaimana rakyat bisa sejahtera, ya, kalau suara mereka dibungkam, ya? Kita lihat banyak rakyat sedang melawan, tanah mereka diambil, misalnya di Merauke itu. Suara yang kontra, yang menolak itu tidak didengar, dibiarkan begitu, ya. Nah, kalau mereka dianggap sebagai ancaman yang hanya karena keberadaan mereka, hanya karena suara penolakan atas hak mereka, lalu bagaimana kita menciptakan perdamaian yang baik, ya? Perdamaian itu tidak bisa dipaksakan dengan senjata, ya, tidak bisa. Perdamaian hanya mungkin, ya, kalau ada keadilan, ya, kalau ada kejujuran, kalau ada keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu, ya, oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua. Lalu duduk bersama mencari solusi yang terbaik, karena kita tidak mau ada korban
siapapun, ya, selama dia manusia, baik mau rambut keriting, lurus, rambut pirang, rambut model warna apapun, selama dia manusia, kita tidak mau ada yang korban, ya. Kita mau ada perdamaian yang abadi. Sekali lagi, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu turut mengambil peran untuk menciptakan perdamaian dunia. Ya, jangankan pikir dunia, pikir Papua dulu, selesaikan konflik yang ada ini. Ya, jadi Papua sebenarnya tidak butuh lebih banyak pasukan. Ya, kita butuh ruang dialog, ya, apapun bentuknya. Papua butuh pendidikan yang bermakna, ya, yang kontekstual, yang diinginkan, yang sesuai dengan karakteristik konteks yang ada di tanah Papua, 7 wilayah adat yang ada. Papua itu butuh kesehatan, keadilan, dan masa depan yang jelas. Ya, kalau setiap tahun mengirim militer ke tanah Papua atau anggota ke tanah Papua, sebenarnya sekali lagi pendekatan ini keliru. Harusnya Presiden Prabowo ataupun siapapun presidennya nanti ke depan itu duduk dan panggil semua aktor-aktor, semua pihak-pihak yang bertentangan. Kita mau solusi. Ingat, hidup ini sekali. Ya, sebagai manusia hidup ini sekali. Kalau berkonflik terus, Papua ini tidak akan dibangun-bangun. Ya. Bayangkan jika energi yang selama ini dihabiskan untuk operasi militer itu digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan usaha lokal. Ya, bayangkan jika setiap anak Papua itu bisa tumbuh tanpa rasa takut. Ya, saya pikir sudah waktunya kita semua rakyat Indonesia yang ada di dalam Indonesia maupun yang ada di luar negeri, kita harus berani katakan bahwa cukup sudah kekerasan di tanah Papua. Ya. Jika pemerintah Indonesia ingin menciptakan perdamaian yang permanen, maka dengarkan suara rakyat Papua, ya. Ajak mereka duduk bersama, ajak mereka duduk setara, ya. Jangan selalu menganggap orang Papua tidak bisa, lalu orang perwakilan dari suku lain atas nama orang Papua. Ini kan sangat-sangat tidak baik, ya. Dan sekali lagi, jangan dengan senjata, ya, tapi dengan hati. Menciptakan perdamaian di tanah Papua itu membutuhkan kebijakan politik oleh presiden dan petinggi-petinggi negara, bukan dengan militer dihadapkan atau tentara, polisi dihadapkan dengan OPM. Ini kan keliru, ya. Main api, tidak akan pernah ada perdamaian. Kita mau keputusan politik oleh pemerintah Indonesia, seperti yang pemerintah Indonesia telah lakukan terhadap Gerakan Aceh Merdeka. Kita mau Papua yang damai, Papua yang baik itu dibangun. Pertama itu dimulai dengan perdamaian yang permanen dulu. I'll see you in the next video. God bless you.